Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, soal berita tentang cawe-cawenya pernyataan Jokowi bahwa dia akan cawe-cawe di Pilpres yang akan datang, itu mendapat tanggapan yang luas, ya, viral hari ini, dan mendapat tanggapan yang luas baik di kalangan akademisi, di kalangan partai politik maupun di kalangan capres. Capres dari Partai Nasdem, Demokrat dan PKS hari ini, Anies Rashid Baswedan, mereka kumpul dan kemudian membuat pernyataan terkait dengan masalah cawe-cawe, Jokowi akan cawe-cawe di Pilpres yang akan datang. Nah, saudara sekalian, kita coba petik dari Gelora Media 30 Mei 2023 ini terkait dengan masalah respon Anies Rashid Baswedan sebagai salah satu capres 2024 terkait dengan pernyataan Pak Jokowi yang mau ikut cawe-cawe di pemilu, ikut mempengaruhi dan mewarnai, bahkan ikut campur di dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang, termasuk di dalamnya adalah Pilpres. Nah, kita coba bacakan apa yang dikatakan oleh Anies Rashid Baswedan. Bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan menitipkan pesan kepada para relawannya setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bakal cawe-cawe pada pemilu 2024 yang akan datang. Artinya cawe-cawe sebagaimana telah dijelaskan oleh Bambang Pacul dari PDIP yang mengatakan itu bahasa Jawa Tengah yang artinya ikut campur atau ikut mewarnai. Itu bahasa Indonesianya. Berarti kalau itu betul dilakukan, maka Pak Jokowi sesungguhnya melanggar konstitusi. Nah, kemudian saudara sekalian kita lanjutkan, pesan Anies Rashid Baswedan disampaikan Anies dalam pertemuan bersama tim 8 Koalisi Perubahan Persatuan di kantor sekretariat di Jakarta Selatan Selasa 30 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Anies mengajak para relawannya untuk tetap bekerja bersama dan terus berikhtiar menjelang kompetisi pemilihan Pilpres 2024. Saya mengajak kader partai, kader relawan untuk kerja terus, yakin bahwa ikhtiar kita untuk Indonesia lebih baik dibukakan, lebih baik dan akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anies juga meminta para relawannya tetap menjaga semangat, optimisme dan kesolidan. Anies meyakini bahwa pemilu 2024 yang akan datang menjadi ajang untuk beradu gagasan, beradu rekam jejak dan beradu program-program. Optimisme dijaga, soliditas dijaga. Kami yakin pemilu besok, Pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, kontestasi program. Kami optimis dan soliditas ini tetap kami jaga ke depannya, ujar Anies Rashid Baswedan. Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan ada yang merasa khawatir dijegal usai Jokowi mengaku bakal cawe-cawe di Pilpres 2024. Kami banyak sekali menerima ungkapan, aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kata Anies Sekretariat Koalisi Perubahan tersebut. Selain itu, Anies menyampaikan ada pihak yang juga mengaku khawatir dikriminalisasi serta penyelenggaraan pemilu 2024 akan datang tidak akan berlangsung secara fair atau adil. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada khawatir tentang caleg-caleg yang mendapat perlakuan tidak fair, ungkapnya. Tidak hanya itu, Anies menyampaikan potensi kecurangan dalam pemilu 2024 rentan terjadi usai Presiden menyatakan cawe-cawe yang dinilai tidak netral. Partai-partai dapat melakukan perlakuan tidak fair, calon-calon presiden mendapat perlakuan tidak fair, dan potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan yang tidak netral dan cawe-cawe itu, tegas Anies. Saudara sekalian, sebagai tambahan diketahui bahwa Jokowi mengaku akan cawe-cawe dalam pemilu mendatang. Adapun pernyataan itu diungkap Jokowi dalam pertemuannya dengan pimpinan media nasional dan pegiat media sosial di Istana Negara Senin
29 Mei 2023 kemarin. Saudara sekalian, soal ini kita setelah muat di dalam video yang lain, soal cawe-cawenya Presiden Jokowi, dan kita mengecam keras apa yang dilakukan oleh Jokowi itu karena Jokowi pertama dia akan secara sengaja dengan kalau betul dia ingin mencampuri urusan Pilpres, apalagi membelokkan hasil Pilpres misalnya, menyuruh lembaga yang penyelenggaranya untuk melakukan misalnya melakukan kecurangan, bahkan menggunakan aparat negara untuk berpihak, maka Jokowi dan kroninya atau Jokowi dengan perangkat pemerintahannya telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, dan seluruh peraturan perundangan yang ada, dan berbahaya bagi bangsa ini, berbahaya dari proses demokrasi, dan berbahaya bagi kelangsungan dan kehidupan berkonstitusi negara kita. Oleh karena itu, cara memimpin negara seperti yang diperlihatkan oleh Jokowi tidak boleh dibiarkan berlangsung. Harus hari ini saja begitu beramai tanggapan dari kalangan akademisi maupun politisi terhadap ungkapan Jokowi itu, dan mereka kritik terhadap apa yang diandaikan itu dilakukan. Namun bagi saya mengatakan, dan sudah mengatakan berulang, sesungguhnya Jokowi ini hanya ancaman. Dia seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung, dia ibarat bebek lumpuh. Itik yang sudah lumpuh, yang cuma bunyinya aja, mulutnya aja kuek-kuek karena tidak didengar lagi. Sehingga dia mencoba untuk meningkatkan semacam ancamannya secara tidak langsung. Dengan alasan bahwa demi negara yang mana? Demi program yang mana? Tidak mungkin orang-orang Pilpres yang akan datang mengikuti jejak Anda yang melakukan utang ugal-ugalan, melakukan program yang tidak terencana dengan baik, melakukan janji-janji yang tidak ditepati, ya, dan lain sebagainya. Tidak mungkin itu mereka lakukan. Sebab kalau mereka lakukan itu, pasti akan mereka berhadapan dengan rakyat. Oleh karena itu, saran kita, Pak Jokowi jangan memperlihatkan kesombongan. Ini kan tanda seperti kesombongan. Dan menurut agama dan keyakinan kita, orang yang terlalu pongah, merasa berkuasa dan sombong sehingga mau tidak berlaku adil, mau memaksakan kehendak sendiri, itu tanda kehancuran bagi yang bersangkutan. Hati-hati Pak Jokowi, bahaya. Apalagi kita juga tahu bahwa PDIP juga sudah tidak suka dengan cara kayak begitu, cara Anda, ya, sehingga PDIP juga tidak suka Anda telah mencampuri urusan internal mereka, sebab Anda hanya sebagai petugas partai. Nasdem adalah contoh. Nasdem Surya Paloh memiliki idealisme, ingin supaya negara ini lebih baik daripada, mungkin mereka tahu bahwa apa yang dilakukan di akhir-akhirnya yang dilakukan itu tidak sesuai lagi dengan cita-cita bernegara kita, ya. Demikian juga oleh yang lain, sehingga mereka tidak mau. Padahal Nasdem telah berjuang 2 periode, mati-matian seluruh fasilitas mereka berikan kepada Anda untuk kemenangan Anda. Demikian juga PDIP. Tetapi ketika Anda merasa bahwa telah berkuasa bisa mengatur semuanya dengan memelihara para bajer yang selama ini, dan memelihara relawan-relawan Anda untuk membuat meningkatkan daya tawar Anda terhadap partai-partai, orang tidak peduli. Mereka tahu ininya. Nah, karena itu Pak Jokowi sadarlah. Kalau Anda tidak sadar juga, bahaya menanti di ujung sana. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, kawan-kawan sekalian, karena seperti yang kita tahu, cawe-cawe itu ikut campurnya Jokowi. Jokowi bisa menyalahgunakan kekuasaannya, dan itu bisa mengancam proses demokrasi kita, mengancam kehidupan demokrasi kita yang damai, yang adil, yang jujur, ya. Tapi ada seorang presiden yang mencoba untuk ikut campur yang bukan kewenangannya, maka bahaya bisa menanti bangsa ini, bisa juga menanti yang bersangkutan. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan pada sore ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.